يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ملكا علوج به سواك عند خلول الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasr al-haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dokter Muhtaramun yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Firdaus, juga Ketua DKM Sholal Badrul Saudara Ahmad Yusuf, dan para hadirin para orang tua yang hadir pada ini malam di majlis rutin setiap malam Senin yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalih wa hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di musalla yang insyaallah kita cintai, yang insyaallah hadiatan minna wa silah wa rahmatan nazilah, tempat yang tersambung hidayah dari Allah dan juga turun rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur. Mengapa manusia dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama akan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia lupa bersyukur akan Islam dan iman yang diberikan oleh Allah, sehingga di pagi hari Islam, sore hari sudah kafir. Berapa banyak orang yang tanpa dia sadari pagi hari dia Islam, sedangkan di siang hari dia sudah bukan Islam. Berapa banyak orang yang tidak sadar di pagi hari Islam,
akan tetapi di malam hari dia sudah tidak Islam. Maka dari itu dianjurkan kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah akan nikmat Islam dan nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Dikuatkan iman Islam kita, ditambahkan iman Islam kita, dikokohkan iman Islam kita, dijaga keadaan kita dengan keadaan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya kita bersyukur akan Islam dan iman yang diberikan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan kita bertabaruk kembali dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zainal Al-Habsyi wa Al-Anzor. Beliau mengatakan sampai di wa ma'asil aib mislun nazar ila nisa ajnabiyat wa nazar aurat wa nazar bil ihtihqar ila al-muslim wa nazar fil bait ghairi bi ghairi idni. Termasuk dari maksiat-maksiat mata. Mata. Yang mana kan pernah saya ceritakan tuh, ada satu umat, ada satu manusia yang ingin dimasukkan ke surga oleh Allah karena rahmat Allah. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Sholat kita bukan buat masuk surga, puasa kita bukan buat masuk surga. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ganjarannya apa? Pahala, bukan surga. Ganjarannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan surga. Adapun masuk surga karena rahmat Allah. Siapapun Allah mau masukkan, biarpun sekiranya ada orang kafir, tapi setitik ada kasih sayang kepada makhluknya Allah, Allah pandang ketika itu bisa masuk surga. Seperti itu. Dia tidak mau masuk surga karena rahmat Allah, dia membantah. Ini yang bercerita langsung dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, tidak ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku, sedekahku banyak, sholatku banyak, puasaku banyak. Masukkan aku surga dengan amalku, jangan dengan rahmatku. Apa jawaban Allah? Baik, kita ke mizan. Mizan. Di akhirat itu ada namanya mizan. Habis alam barzah, dari barzah kita ke mizan sebelum ke sirat. Ada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan amal baik dan timbangan amal buruk. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil seluruh amal baik dia, ditaruh di timbangan yang kanan. Dan kemudian Allah hanya mengambil satu mata dia. Allah hanya mengambil satu mata dia, ditaruh di timbangan yang kiri. Amal baik dia itu lebih rendah, lebih besar maksiat satu mata dia dibanding seluruh amal dia selama hidupnya yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu mata. Tuh. Emang ada maksiat mata itu yang benar-benar bisa mendapatkan dosa setiap hari? Ada. Di sini dikatakan wa ma'asil ain, adapun maksiat mata mislun nazar ila nisa ajnabiyat, memandang kepada perempuan yang bukan ajnabi kita, yang bukan mahram kita. Mandang perempuan bukan ponakan kita, bukan ponakan kita, bukan tante kita, bukan nenek kita, bukan istri kita, itu ajnabiyat. Yang sekiranya kita pandang mukanya aja kita mendapatkan dosa. Kalau kita pandangnya terus-terusan itu akan mendapatkan dosa. Apalagi yang kita pandang rambutnya dan benar-benar aurat. Perempuan itu seluruhnya aurat kecuali muka. Tuh, seperti itu. Jadi harus ditutupkan itu perempuan. Kita memandangnya dosa. Seluruhnya itu aurat, itu perempuan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i diringankan, diajarkan, dimudahkan. Beliau sangat bijaksana. Kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga ketika sholat itu perempuan tidak boleh pakai cadar. Perempuan tidak boleh pakai cadar. Urusan dia keluar rumah itu harus pakai tertutup wajahnya. Akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh untuk muka dan telapak tangannya. Berapa banyak kita melihat betis perempuan, berapa banyak kita melihat lengan perempuan, berapa banyak kita melihat leher perempuan,
Berapa banyak kita melihat rambut perempuan? Itu dihitung dosa bila mana dalam keadaan sengaja, bahkan kita terus-terusan dalam sengaja, itu tetap dicatat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Dan kemudian wanadzar aurat, memandang dalam keadaan mandang yang kita pandang pandangan aurat. Di sini dikatakan nazar aurat walau min jinsil wahid, memandang aurat walaupun aurat sendiri. Memandang aurat walaupun aurat sendiri. Ini kita laki-laki nih, kita laki-laki. Aurat kita dari pusar sampai dengkul. Dari pusar sampai dengkul. Kalau kita sering lihat berarti sering dosa. Walau min jinsil wahid. Kita sering dengar, kan kita pernah dengar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu. Kenapa dibedain sendiri? Tuh kita lihat, Sayyidina Ali juga dapat julukan karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena dari lahir sampai meninggal belum pernah melihat auratnya sendiri. Dari lahir sampai meninggal belum pernah melihat auratnya sendiri. Allah kasih kemuliaan wajahnya sehingga mendapatkan di belakang namanya karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Tuh seperti itu. Sehingga Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sedikit pun. Untuk pembersihan bisa kita pakai tangan kita tanpa muka kita memandang. Tuh, ulama mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan seperti itu agar mata kita itu tidak mau melihat aurat sendiri. Kalau sudah tidak mau melihat aurat sendiri, bagaimana kita mau melihat aurat orang lain? Tuh, seperti itu yang diajarkan menurut syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak heran dengan cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu mata saja dosanya bisa mengalahkan amal baik kita selama seumur hidup kita. Kenapa? Mandang aurat pun dihitung dosa. Mandang aurat dihitung dosa, dihitung maksiat. Karena di sini dikatakan maksiat lain, maksiat mata. Emang dosanya tidak besar, dosanya kecil. Akan tetapi kalau setiap hari, setiap waktu kita melihat aurat, setiap waktu, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jamnya kita melihat aurat kita, tuh berarti dilipat gandakan seperti itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita menjaga organ tubuh kita. Dan kemudian ma'asil aib mislun nazar ila nisa, seperti memandang perempuan ajnabiyah dan bukan mahramnya. Wan nazar ila aurat, wan nazar aurat, memandang pandangan yang sekiranya yang kita pandang itu adalah aurat. Di sini dikatakan, ditambahkan kembali nazar aurat walau min jinsil wahid, memandang aurat walaupun dari aurat sendiri itu harus kita jaga. Jangan sampai kita mungkin sekali dua kali tidak apa-apa, tapi kalau menjadi keseringan itu akan dilipat gandakan dosanya. Karena itu termasuk maksiat, ma'asil aib, maksiat mata. Memang dosanya kecil, akan tapi kalau setiap hari seumur hidup kita 70 tahun, tiap hari kita melihat aurat 1 kali 70 misalkan, dosanya 2 kali 70 tahun. Berapa hari itu? 70 tahun berapa hari? Itulah dosa dalam satu mata kita, belum dua mata. Maka dari itu kita berharap kepada Allah dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan amal kita itu kewajiban. Sholat kita kewajiban, puasa kita kewajiban, haji kita kewajiban, zakat kita kewajiban, sedekah kita kalau dari golongan orang yang dermawan ataupun kaya itu juga kewajiban. Tetapi kesunahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Amalia itu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menebus surganya Allah. Menebus surganya Allah dengan apa? Dengan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti itu. Orang kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, udah dikasih kisi-kisinya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dikasih tahu. Kan kita juga pernah dengar ada seorang pelacur yang pulang melacur.
seorang pelacur dosa, pulang melacur. Ada binatang anjing dalam kehausan, ini binatang najis. Ini pelacur ngambil air, diberi minum ini anjing, sehingga ini anjing mendapatkan tenaga dan bisa untuk hidup kembali. Allah taruh surga. Kenapa? Karena rahmat Allah. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nabi tidak berbicara sayangilah. Nabi berbicara sayangilah apa-apa yang ada di dunia, niscaya akan sayang kepada engkau yang ada di langit. Nabi tidak berbicara harus sesama muslim. Nabi tidak berbicara harus sama manusia. Nabi tidak berbicara seperti itu. Maksudnya apa? Kita sayang sama binatang akan dipandang sama Allah. Kita sayang sama sesama tetangga kita akan dipandang sama Allah. Kita sayang sama yang beda agama akan dipandang oleh Allah. Seperti itu. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kisi-kisi. Itu bocoran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau makhluk yang ada di langit udah sayang sama kita, mau udah nikmat udah. Makhluk yang di langit siapa aja? Para malaikat, para anbiya, para rasul, yang mana penduduknya dari penduduk langit 2 kali lipat dari penduduk dunia. Penduduk langit 2 kali lipat dari penduduk dunia, karena langit lebih luas dari dunia. Lebih luas dari dunia itu langit. Penduduk langit itu lebih luas, sehingga penduduk langit itu 2 kali lipat. Isinya siapa aja? Para anbiya, para rasul, para malaikat. Kita kepada kita, sayang kepada kita, doa kita mereka yang mengaminkan. Permintaan kita mereka yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayangnya Allah atas orang yang sayang kepada apa-apa yang Allah ciptakan di dunia. Tuh, sayang dulu pertama. Irhamu ini maksudnya kasihi apa-apa yang ada di dunia. Kadang kita sama binatang aja setega-teganya. Ada beberapa binatang yang boleh kita bunuh, ada yang tidak boleh. Jangan kita seenaknya. Kadang kita ada semut dikit di rumah kita, langsung kita bunuh atau langsung kita matiin. Jangan. Sekiranya ada binatang-binatang yang dibolehkan di dalam Islam, seperti apa? Tikus, itu boleh itu. Malah kalau bisa pakai senapan. Kalau bisa pakai senapan angin. Banyak orang-orang yang berburu tikus pakai senapan, nggak apa-apa. Cicak, kalau cicak malah kita bunuh itu dapat pahala. Cicak kita bunuh dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala? Karena ini cicak salah satu kesunahan dari Nabi Muhammad SAW, membunuh cicak kalau bisa dengan 1 kali pukulan. 1 kali pukulan. Itu cicak bisa langsung mati, itu akan mendapatkan pahala sunnah. Karena ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, itu cicak benar-benar dalam keadaan gembira, bahkan meniupi api tersebut dengan tujuan sehingga supaya api tersebut makin besar. Tuh, seperti itu cicak, sehingga itu cicak mendapatkan kesunahan bagi siapa-siapa yang membunuh cicak. Akan tetapi dalam 1 kali pukulan. Makanya Sayyidah Aisyah itu punya tombak. Sayyidah Aisyah punya tombak. Digunainya malam Jumat. Kalau emang di plafon-plafonnya di atas rumahnya itu atau di temboknya itu ada cicak, langsung dipukul. Langsung dipukul untuk menggugurkan kesunahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh seperti itu. Ada yang harus kita sayangi, ada yang harus kita bunuh. Itu Islam ngajarin kayak begitu. Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nazar bil istihqar ilal muslim, dan juga termasuk dari maksiat mata kita, yaitu wa nazar istihqar ilal muslim, memandang dengan pandangan istihza, memandang dengan pandangan meremehkan ke sesama muslim. Kan ada tuh pandangan-pandangan yang ngeremehin, pandangan yang ngeremehin. Mau itu ngeremehinnya dengan mulut kita atau ngeremehin dengan pandangan mata kita, itu jangan. Apalagi ke sesama muslim. Lain kalau ke orang sombong,
lain ke orang sombong. Nabi yang ngajarin sombong kepada orang sombong sedekah tuh. Lain cerita. Kalau kita bertemu dengan saudara kita atau tetangga kita, kerabat kita yang sombong, benar-benar sombong, benar-benar sombong, itu dibolehkan menyombongkan kembali ketika dia dalam keadaan sombong. Tapi jangan kita balas sombongnya kalau sombong dia udah hilang. Begitu syariat ngajarinya. Boleh kita menyombongkan orang yang sombong kalau emang dia dalam keadaan sombong. Itu akan mendapatkan kesunahan dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sombong ini yang pantas cuma Allah. Yang pantas sombong cuma Allah. Siapa kita manusia mau sombong? Lahir dalam keadaan hina. Lahir dalam keadaan hina, dari cairan yang hina, dari lubang yang hina, dari tempat yang hina. Lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki dunia. Di mata kita ada kotoran, telinga kita ada kotoran, semua organ tubuh kita ada kotoran. Dalam perut kita kemana-mana mau bawa kotoran. Apa yang mau kita sombong? Apa yang mau kita sombong? Semuanya kita memiliki kotoran. Semua kita tidak memiliki apapun, karena semuanya ini dari Allah dan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus seperti itu kasih sayangnya Allah. Allah itu sangat membenci. Iblis saja diusir, kan kita tahu semua. Iblis diusir. Udah di sorga udah, apalagi kita yang manusia belum meninggal, belum mati, belum tahu akhirat kayak gimana. Belum menyaksikan akhirat kayak gimana, kita belum menyaksikan. Iblis aja udah ada di akhirat ketika itu di dalam surga diusir karena memiliki sifat sombong. Padahal pintarnya dahsyat ini iblis, ibadahnya dahsyat ini iblis, benar-benar menjadi gurunya malaikat. Iblis gurunya malah malaikat tadinya, akan tetapi karena ada kesombongan, kesombongan dilaknat oleh Allah, dikeluarin dari surga. Ukhruj fa innaka rajim, keluar engkau fa sesungguhnya engkau terlaknat. Itu keluar dari mana? Dari surga. Tuh apalagi kita manusia buang sifat sombong. Itu kan memandang dengan pandangan kesesama muslim dengan pandangan menghinakan, itu pandangan sombong. Hilangkan itu sifat, hilangkan itu pandangan agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa nazar fil baitil ghairi bi ghairi idnis, dan memandang dengan mata kita ini, memandang di satu rumah yang mana rumah ini adalah bukan rumah kita, tanpa izin dari yang punya rumah. Kita bertamu, kita kelilingin di mata kita dinding-dindingnya, kita kelilingin ke sudut-sudutnya, itu dilarang. Kecuali emang benar-benar diizinkan. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Akhlak Ibadi itu diajarkan. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ini ada akhlaknya. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ketika di dalam rumahnya yang kita jaga mata kita. Ketika kita keluar dari rumahnya, yang kita jaga lisan kita. Tuh seperti itu. Ya, agar mendapatkan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika kita bertamu, kita ingin memandang perempuan-perempuan yang ada di dalam rumahnya. Hal-hal yang dijaga dari orang rumah tersebut itu dilarang kalau memang tidak diizinkan dari yang punya rumahnya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.